Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari untuk kita belajar firman Tuhan melalui channel kesayangan Anda, Rumus Renungan Murid Kristus. Dan sebagaimana yang sudah saya janjikan, hari ini kita akan belajar. Mulai hari ini kita memulai pelajaran baru dan saya memilih surat Filipi karena surat ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Tadinya saya sempat berkata bahwa kita akan membahas surat Efesus, tetapi terima kasih ada salah seorang murid Tuhan, Ibu Deborah di Salatiga yang selalu setia mengikuti rumus dan membuat rangkuman, menuliskannya setiap kali, setiap hari, dan mengirimkan rangkuman itu kepada saya melalui WhatsApp. Sangat luar biasa. Terima kasih, Bu Deborah. Dan karenanya kita akan langsung saja, hari kita membuka dalam surat Efesus pasal 1 kita belajar ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi model Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2 adalah model pembukaan surat pada masa itu di dalam budaya yang ada pada waktu itu. Jadi dari siapa? Lalu penjelasan siapa dia? Dari Paulus dan Timotius. Siapa dia? Hamba-hamba Kristus Yesus. Lalu kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi jelas penulisnya atau dari siapa, jelas kepada siapa dialamatkan, dan siapakah dia, penjelasan sedikit tentang yang menulis, yaitu hamba-hamba Kristus Yesus. Lalu dimulai dengan salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi surat Filipi sering disebut sebagai surat penjara. Kenapa? Karena surat ini ditulis dari tempat di mana Paulus ditahan di Roma. Dan temanya apa? Tema surat Filipi adalah sukacita. Itu sebabnya kalau Anda membaca surat Filipi, maka berkali-kali Anda akan menemukan sukacita, 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 sukacita. Karena memang surat ini mengajak para pembacanya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun Paulus sendiri punya alasan untuk tidak bersukacita karena dia sedang ada di dalam tahanan, tetapi dia mengajak para pembacanya untuk bersukacita. Artinya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tidak harus kita itu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat healing, atau di tempat-tempat yang nyaman, dalam kondisi yang sehat. Bukan, tetapi dalam keadaan apapun, kita tetap bisa bersukacita. Nah, tujuan surat ini ditulis ada tiga. Yang pertama, surat ini ditulis sebagai ungkapan terima kasih atau ucapan terima kasih atau thank you letter karena bantuan jemaat Filipi untuk pelayanan Rasul Paulus. Jadi rupa-rupanya selain Paulus ini membuat tenda dalam kurun waktu tertentu, kita melihat bahwa ada jemaat-jemaat yang membantu pelayanan Rasul Paulus dalam bentuk keuangan. Yang kedua, surat ini punya tujuan untuk menjelaskan atau update atau situasi yang terjadi dengan Paulus. Jadi supaya jemaat Filipi tahu bagaimana kondisi Rasul Paulus walaupun saat itu dia sedang ada di dalam tahanan.
Yang ketiga, walaupun ini tidak terlalu kuat, di dalam Filipi mulai pasal 4 kita membaca bahwa Rasul Paulus menegur ada dua wanita di situ, ada Euodia dan Sintike. Karena rupa-rupanya ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu maksudnya ada benih-benih pertengkaran. Itu sebabnya surat Filipi ini ditulis. Nah, dari pembukaan surat ini kita bisa belajar bagaimana Rasul Paulus menunjukkan dirinya dan selalu mengingatkan dirinya dan juga orang lain tentang siapa dia. Dikatakan dari Paulus dan Timotius. Siapa dia? Siapa mereka? Dikatakan hamba-hamba Kristus Yesus. Kata yang dipakai adalah doulos, artinya budak atau bahasa Jawanya jongos. Dan penuturan seperti ini sebetulnya menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam semangat pelayanannya, dia selalu memposisikan dirinya sebagai hamba-hamba Kristus. Walaupun dia sudah punya posisi yang cukup tinggi pada waktu itu, dia tidak menyebut dirinya sebagai rasul yang hebat. Bukan. Tetapi dia tetap memperkenalkan dirinya sebagai hamba. Bahkan bersama dengan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Jadi hal ini mengingatkan kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, untuk menjadi reminder, peringatan, siapa kita ini sesungguhnya. Bukan selebriti, bukan artis, tapi hamba Kristus Yesus. Suasana atau atmosfer pelayanan hari-hari ini sudah banyak tercoreng oleh oknum-oknum yang menjadikan pelayanan di gereja itu sebagai ajang bisnis. Belum lama ada video seorang pendeta dari gereja besar di satu kota besar menyebut tarif-tarif tertentu dari pendeta-pendeta di Jakarta. Bahkan ada tarif seseorang di Jakarta yang kalau sekali panggil lebih dari 10 juta. Bahkan saya dengar ada tokoh terkenal dari Indonesia, pembicara, yang kalau didatangkan ke Amerika harus panitia harus menyiapkan dana 15.000 US dollar. Wow, jumlah yang spektakuler dan seringkali orang bersembunyi di balik, ya kan karena sibuk Pak dia Pak. Tapi Rasul Paulus berbeda. Dan ini menolong kita untuk kita kembali kepada semangat pelayanan dengan kasih yang mula-mula. Siapa Anda dan saya? Kita hanyalah doulos Kristos, hamba Kristus Yesus. Bukan selebriti, bukan artis, dan bukan motivator, bukan businessman atau businesswoman. Setiap kita adalah pelayan bagi Tuhan dan sesama. Bukan orang yang mencari kekuasaan, pujian, apalagi cari uang dari ladang pelayanan. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa dikatakan Paulus dan Timotius? Apakah Pak Timotius ada di situ? Nah, kalau kita belajar, maka Paulus secara tradisional dianggap sebagai penulis utama surat itu memang. Meskipun Timotius membantu di sini dan di dalam surat-surat lain. Kalau kita membaca 2 Korintus 1, Kolose 1, 1 Tesalonika 1, Filemon 1, termasuk 1 dan 2 Timotius. 7 dari 13 surat Paulus yang termasuk dalam perjanjian baru ditulis bersama Timotius atau ditulis kepada Timotius. Jadi kita melihat di sini ada peran Timotius yang cukup besar. Mungkin dia membantu.
Rasul Paulus di dalam penulisan surat-suratnya. Nah, saya berdoa berharap kiranya pelajaran renungan hari ini menjadi berkat bagi kita dan tetap Anda dan saya kita hanyalah hamba Kristus Yesus. Lebih tepat lagi, kita adalah murid Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biar pelajaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Namamu dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Dan terus Tuhan, biar kami terus menjadi hamba-hamba yang setia. Jadi murid-murid Kristus, jadi bukan selebriti, bukan artis, bukan bisnismen di dalam gereja, tetapi kami adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.